Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Yang dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan, semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ANF ingin mengajak dulur-dulur semua untuk menanggapi sebuah kegiatan yang kemarin terselenggara di Kota Ponorogo dulur-dulur tepatnya. Dan di sana ada sebuah kegiatan berupa orasi yang menegaskan bahwa Reok Ponorogo merupakan asli budaya yang berasal dari Indonesia. Yang notabene di sini kita semua sudah tahu ya, mungkin ada negara dari sebelah yang mengeklaim bahwa budaya ini merupakan budaya dari negara mereka. Jadi ini termasuk salah satu bentuk kepedulian dulur-dulur kita dari Ponorogo atau dulur-dulur kita dari berbagai daerah yang peduli dengan budaya Reok Ponorogo. Oke dulur-dulurku, sebelum Bima ANF menuju ke pembahasan videonya, Bima ANF di sini juga ingin mengenalkan kepada dulur-dulur semua tentang produk dari Scarlett dulur-dulur. Mungkin dulur-dulur subscriber Bima ANF yang lama memonitor perkembangan Bima ANF tidak hanya dari segi bentuk tubuh saja. Yang tadinya kurus, sekarang perutnya buncit, yang tadinya cungkring, sekarang badannya gemuk ya. Di sini Bima ANF juga melakukan perawatan mengingat kegiatan-kegiatan kita yang berada di lapangan terus dulur-dulur. Jadi di sini Bima ANF ingin merekomendasikan sebuah produk dari Scarlett yang sebelumnya pernah Bima ANF review, hanya saja ini dengan varian yang berbeda. Saya yakin dulu-dulu semua para pecinta kopi ya, yang tidak mungkin di setiap tongkrongan tidak ada kopinya. Nah, ini dulur-dulur, Scarlett Body Scrub ini membuat kita sangat nyaman sekali karena dengan varian kopinya, kita bisa merasakan aroma terapi dengan aroma kopi yang kita sukai. Jadi sebelumnya Bima ANF pernah mereview tentang produk Scarlett ini yang berupa lulur ini ya dulur-dulur. Dan di sini perbedaannya hanyalah di variannya. Jadi ini varian kopi ya dulur-dulur. Kita buka dulur-dulur, kita unboxing. Sebelum Bima ANF memakainya, Bima ANF ingin mengenalkan ke dulur-dulur semua. Jadi kita unboxing ya dulur-dulur agar dulur-dulur semua lebih tahu ya seperti apa sih dalamnya ya kan. Nah ini dulur-dulur seperti ini. Jadi penggunaannya gampang ya dulur-dulur. Sebenarnya ini kita hanya harus membilas tangan ya kan, atau bagian yang ingin kita luluri. Kebetulan saya habis mandi ya dulur-dulur. Jadi Bima ANF tinggal oles saja dulur-dulur. Kalau misalnya ingin menggunakan, jangan lupa mandi dulu, bersih-bersih dulu ya. Dulur-dulur mesti coba nih. Kiri, sekarang tangan kanan. Satu ruangan dulur-dulur. Aromanya kopi dulur-dulur. Apalagi di toilet, wah, kayak apa lagi dulur-dulur. Dan sekali lagi Bima ANF ingin mengingatkan kepada dulur-dulur semua tentang kandungan yang terkandung dalam produk Scarlett Body Scrub ini ya dulur-dulur. Jadi dalam produk ini dulur-dulur mengandung glutathione, vitamin E, dan kolagen dulur-dulur, yang pasti dapat meratakan dan mencerahkan warna kulit dan meregenerasi kulit-kulit yang mati dan meningkatkan kelembutan dan elastisitas kulit dulur-dulur. Jadi tunggu apa lagi dulur-dulur? Apabila dulur-dulur berminat dengan produk ini, moga dulur-dulurku klik di kolom deskripsi. Bima ANF sudah siapkan linknya langsung menuju ke Shopee ya, bisa di order via Shopee. Dan di sini dulur-dulur bisa langsung order dengan voucher Shopee yang dulur-dulur miliki. Apabila dulur-dulur sudah menggunakan ini sekitar 15 menitan ya dulur-dulur. Di sini dulur-dulur langsung bilas dengan produk dari Scarlett Brightening Shower Scrub ini dulur-dulur ya. Ini juga variannya kopi. Kopi tambah kopi ya. Yang penting gulanya jaga akeh ben gak kenceng manis. Ayo mutah mana? Jadi mungkin tidak perlu kita praktekkan ya dulur-dulur, pasti dulur semua tahu karena sudah pernah Bima ANF review. Jadi intinya di sini apabila kita sudah merasa enak, kita sudah menggunakannya sekitar 15 menitan ya dulur-dulur, langsung gilas saja dengan Brightening Shower Scrub dari Scarlett ini dulur-dulur. Nah, kopi tenan numero uno lur, lek jarine iklan ya dulur-dulur. Dan di sini Bima ANF tidak lupa untuk mengingatkan kepada dulur-dulur semua mengenai kandungan yang terkandung dalam Brightening Shower Scrub ini. Tidak jauh beda dengan kandungan yang dimiliki oleh lulur dari Scarlett ini dulur-dulur. Jadi di sini mengandung glutathione dan vitamin E juga, yang pasti mencerahkan dan meratakan warna kulit, membantu pembentukan kolagen pada kulit dan meningkatkan kelembapan kulit. Jadi apabila dulur-dulur praktek di lapangan ya, ngelatih neng lapangan, langsung terjun ke lapangan. Apabila
dulur-dulur menggunakan ini. Wes toh, nggak usah khawatir dulur-dulur kulitnya mau terbakar, kulitnya mau kering, kulitnya mau iritasi. Di sini ada produk dari Scarlett yang membantu untuk melembabkan kulit-kulit kalian juga dulur-dulur. Jadi tunggu apa lagi? Terutama buat kalian para pecinta kopi, di sini ada produk dari Scarlett yang dimana rekomendasikan, yang di sini memiliki varian kopi. Dulur-dulur bisa order langsung dengan cara klik di kolom deskripsi. Kenapa Bima ANF sebagai kreator pencak silat ingin membahas kegiatan ini juga? Kita mesti tahu dulur-dulur bahwa beberapa organisasi pencak silat, terutama dari Jawa Timur, mereka selain mengembangkan organisasi pencak silat, mereka juga peduli akan kelestarian budaya Reok Ponorogo dulur-dulur. Karena saya berasal dari PSAT, kita sebut saja paguyuban Reok Ponorogo yang dimiliki oleh Persaudaraan Setiadi Trate dan dinaungi langsung oleh Padepokan Agung Persaudaraan Setiadi Trate Pusat Madiun, yaitu adalah Reok Krida Satria Tama. Reok Krida Satria Tama juga ikut andil dalam kegiatan orasi tersebut dulur-dulur. Jadi di sini gambaran buat kita semua ya, di berbagai daerah, bahwasanya kita semua sebagai warga PSAT diwakili oleh paguyuban Reok Krida Satria Tama untuk menunjukkan sumbangsih atau kepedulian kita terhadap kelestarian budaya Reok Ponorogo. Dan agar pembahasan kita lebih menarik lagi dulur-dulur, di sini Bima ANF juga ingin menceritakan sedikit tentang asal usul Reok Ponorogo itu sendiri. Nah, ini tidak semua orang tahu ya dulur-dulur, bahwasanya kita sebagai warga Indonesia atau bangsa Indonesia, selain kita ini adalah pemilik yang sah atau pewaris yang sah terhadap budaya Reok Ponorogo ini, kita pun juga memiliki asal usul atau cerita rakyatnya ya, yang membenarkan bahwa reok ini merupakan asli budaya yang berasal dari Ponorogo. Jadi kalau kita bercerita mengenai Reok Ponorogo ini dulur-dulur, terlepas dari kotanya, reok ini merupakan gambaran dari sebuah cerita perjalanan Raja Kelana untuk meminang sang permaisuri Dewi Songgolangit. Di sebuah kerajaan, hiduplah seorang putri raja yang di sini dia memiliki paras sangat cantik sekali. Hanya saja dia belum menikah. Dan belum menikahnya di sini bukan tanpa alasan dulur-dulur, tapi karena dia pun juga menolak berbagai lamaran dari raja-raja. Dari sikapnya yang selalu menolak lamaran para raja ini, ayah dari sang putri ini sangat khawatir karena takut sikap dari putrinya ini membuat kecewa para raja dan mengancam keamanan dari kerajaannya. Lalu karena kekhawatiran raja ini, raja pun turun tangan dan langsung menegur sang putri. Sang raja meminta putrinya ini untuk menentukan sebuah pilihan atau memilih salah satu seorang raja di antara raja-raja yang melamarnya. Dan karena itu permintaan dari ayahnya, putri ini pun memikirkan kata-kata atau kalimat yang diucapkan oleh ayahnya tersebut dulu. Sang putri pun menjawab pada ayahnya bahwa dia mau menikah namun dengan syarat. Dan raja pun menanyakan, apa syarat yang kamu inginkan sehingga kamu bisa menerima salah satu orang raja yang melamarmu? Lalu sang putri pun menjawab, dia menginginkan seorang raja atau calon suaminya yang mampu menyajikan sebuah pementasan yang belum pernah diadakan di negeri ini. Dan raja yang melamarnya tersebut harus diiringi oleh 140 penunggang kuda kembar dan membawa hewan berkepala dua. Aneh banget ya dulu permintaannya. Tapi ya gimana? Mungkin itu memang tujuan sang putri agar tidak ada yang mampu melamarnya. Lalu ketika raja mengkampanyekan syarat-syarat yang diminta oleh putrinya tersebut,
Justru malah banyak sekali raja-raja yang mundur dan mengurungkan niatnya untuk melamar sang putri tersebut dulu. Namun pada suatu ketika, ada seorang yang bernama Raja Kelana yang di sini dia mengiyakan syarat-syarat yang diberikan oleh sang putri. Dan di dalam perjalanan menuju kerajaan sang putri tersebut, di sini dia dicegat oleh salah satu pesaingnya. Di sini dia seorang raja juga. Hanya saja dia di sini ingin menyingkirkan Raja Kelana ini dengan menyegatnya di tengah perjalanan. Di tengah-tengah sebuah hutan, di sini rombongan Raja Kelana ini dicegat oleh singa yang sangat buas sekali. Karena kebuasan singa tersebut, banyak sekali rombongan dari Raja Kelana ini yang berguguran. Namun Raja Kelana ini bukanlah orang bodoh dulu. Dia tahu bahwa singa yang mengamuk ini merupakan salah satu pesaingnya atau salah satu seorang raja yang di sini dia bernama Singobarong. Dan tanpa pikir panjang, sang Raja Kelana ini melepaskan seekor merak kesayangannya. Sang merak tersebut langsung hinggap di punggung singa tersebut dan mematuk kutu-kutu yang berada di kulit singa tersebut dulu. Alhasil singa jelmaan ini dulu, atau kita sebut saja Singobarong ini dulu, ini sangat senang sekali dengan apa yang dilakukan oleh merak Raja Kelana ini. Namun dengan kelengahan singa tersebut yang merasa keenakan dengan apa yang dilakukan oleh merak dan Raja Kelana ini, Raja Kelana tidak pikir panjang. Dia langsung mengambil sebuah pecut andalannya dan langsung memecutkan pecut tersebut terhadap singa dan merak yang sedang berada di punggung singa tersebut. Dengan pecut sakti yang sangat menggelegar seperti suara petir ini dulu. Akhirnya singa dan merak ini pun menjadi satu. Seperti yang sering kita lihat dalam penampilan reok-reok Ponorogo, yaitu adalah kepala singa yang di atasnya banyak sekali bulu-bulu merak. Justru dari kejadian tersebut merupakan keuntungan sendiri dari sang Raja Kelana, yang dimana persyaratan yang sudah dia siapkan dan kekurangannya tersebut yaitu adalah hewan berkepala dua. Di sini dia bisa menampilkan kepada sang putri yaitu adalah hewan berkepala dua, yaitu adalah hewan berkepala singa dan burung merak. Dengan keunikan hewan berkepala dua tersebut, yang di sini ada kepala singa yang di atasnya banyak sekali bulu-bulu burung merak, membuat sang putri luluh dan akhirnya putri pun menerima lamaran dari sang Raja Kelana ini. Jadi apabila kita simpulkan dari cerita singkat dari cerita rakyat yang kita dengarkan tadi dulu, reok Ponorogo ini merupakan gambaran dari wujud perjuangan dari salah satu seorang raja untuk meminang sang pujaan hati ya. Jadi ada unsur-unsur love atau cintanya ya dulu ternyata di balik kegarangan atau kerennya penampilan reok Ponorogo ini dulu. Di situ tersimpan sebuah cerita cinta yang di sini mewakili mungkin kita sebagai para pemuda untuk memperjuangkan segala sesuatu yang kita impi-impikan ya. Jadi gambaran dari sang putri ini bukan seorang wanita saja, tapi filosofinya yaitu adalah segala sesuatu yang kita inginkan itu harus kita perjuangkan walaupun di situ terlihat tidak mungkin. Karena Tuhan tidak tidur, Tuhan pun tahu apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Oke dulur-dulur, jadi itu mungkin sedikit cerita singkat untuk menambahi pembahasan kita mengenai orasi reok Ponorogo ini. Jadi melalui video ini Bimanef mengajak dulur-dulur semua untuk peduli terhadap kelestarian budaya bangsa kita, budaya warisan leluhur kita yaitu adalah reok Ponorogo. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF dan sampai jumpa di video Bimanef yang selanjutnya. Salam persaudaraan.